Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pangawruh basa. Kecap rajekan make rarangken an. Kecap sisindiran upama ditilik tina adegan kecap mah mangrupa kecap rajekan Dwi Purwa anu make rarangken an. Kata sisindiran kalau dilihat dari bangun katanya itu berupa kecap rajekan Dwi Purwa yang menggunakan akhiran atau imbuhan an. Nah, untuk mengingat kembali ya, pertemuan beberapa minggu yang lalu, kecap rajekan Dwi Purwa itu adalah kata ulang yang dibangun dengan cara menyebut dua kali suku kata awal dari kata dasarnya. Nah, prosesnya seperti ini. Nah, misalnya kata sindir, kata dasarnya sindir, kemudian dijadikan Dwi Purwa menjadi sisindir, ditambah dengan rarangken an, jadi sisindiran. Nah, begitu juga dengan kata-kata dasar yang lain seperti gurit, rakit, parek, penuangsal. Dijadikan kecap rajekan Dwi Purwa yang ditambah dengan rangken an. Adapun kegunaan dan arti kata ulang yang menggunakan imbuhan an diantaranya: 1. Ngawangun kecap barang anu hartina yang membentuk kata benda yang artinya pertama loba atau rupa-rupa, banyak atau bermacam-macam, misalnya tatangkalan, banyak pepohonan, bubuahan, banyak buah-buahan, dan seterusnya. Yang kedua titiron, artinya ya meniru, contohnya sisingaan, meniru singa, jejelmaan, meniru manusia, dan seterusnya. Yang ketiga babagian awak anu boga sifat seperti, jadi bagian tubuh yang memiliki sifat seperti ya, contohnya memuncangan, seperti muncang, muncangnya kemiri ya, pepeteyan, misalnya ada tangan kita yang benjol-benjol ya, itu seperti pete, jadi pepeteyan, kakadutan ya kakadutan. Kemudian yang keempat anu boga sifat seperti, yang memiliki sifat seperti, misalkan babarayaan, seperti keluarga, lalancekan, seperti kakak ya, dan seterusnya. Dan yang kelima adalah anu keur, yang sedang, contohnya pepeyeman berarti sedang dipeyem, bebeleman berarti sedang dibelem, dibelem itu dibakar. Popowean anu keur dipoe berarti yang sedang dijemur. Yang kedua, ngawangun kecap pagawean anu hartina membentuk kata kerja yang artinya pertama ngalakukeun pagawean terus-terusan, melakukan pekerjaan terus-menerus, misalnya contohnya gagarayaman, nyanyian kakalayangan. Gagarayaman berarti sedang merayap ya, merayap terus-menerus, terus bernyanyi, terus berterbangan ya. Yang kedua ngalakukeun pagawean seperti anu, melakukan pekerjaan seperti yang, contohnya cecerikan berarti seperti yang nangis, pipincangan seperti yang pincang, pepeguan seperti yang cadel. Terus yang ketiga dina kaayaan, dalam keadaan gogoleran, kekedengan, pipisahan, dalam keadaan melakukan sesuatu ya. Gogoleran dalam keadaan berbaring, kekedengan dalam keadaan tidur-tiduran tapi tidak merem gitu ya. Terus yang keempat ngalakukeun pagawean kenaanku, melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan papanasan, misalnya sedang panas-panasan, hujanan sedang hujan-hujanan. Yang kelima terus-terusan ngalakukeun pagawean make,
terus menerus melakukan pekerjaan menggunakan mobilan, berarti melakukan pekerjaan menggunakan mobil tapi terus-terusan. Memotoran menggunakan motor terus-menerus. Sesepedahan berarti menggunakan sepeda terus-menerus. Yang keenam, ngalakukan pagawean niru-niru, melakukan pekerjaan meniru-niru, misalnya wawalandaan, meniru kayak orang Belanda dan lain-lain. Terus yang ketujuh, remen atau sababaraha kali ngalakukan anak, jadi sering atau beberapa kali melakukannya. Kukuliatan, ya, kalau bangun tidur kan suka tuh ngeliat, nah itu kukuliatan, tapi dilakukannya beberapa kali. Gigi degan itu maksudnya menggeleng-gelengkan kepala, tapi beberapa kali melakukan. Anu katilu ngawangun kecap sifat anu hartina, membentuk kata sifat yang artinya satu, boga sifat, jadi memiliki sifat tertentu, contohnya bobohongan, hanya bohong-bohongan. Rahulan, hanya membual. Nitah supaya jadi, ya menyuruh supaya jadi, contohnya singsieunan, bibitaan. Singsieunan supaya jadi takut, bibitaan supaya dia kepengen. Demikian untuk materi pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.